Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita dapat beribadah kembali di tempat ini melalui video streaming. Kita bersyukur kita masih diberikan nafas kehidupan hingga saat ini. Ketika di luar sana ada wabah penyakit yang menimpa, tapi kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Dan pada saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita karena kita ingin menghadap Tuhan. Kita ingin beribadah kepadanya, kita ingin mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan ruang terbaik dalam hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan pada kami hingga saat ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan hingga saat ini. Terima kasih untuk kesempatan memperbaiki diri yang masih Kau berikan pada kami hingga saat ini Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Bapa, dan pada saat ini Tuhan kami ingin beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami menyiapkan ruang terbaik dalam hati kami Tuhan. Ruang terbaik dari pikiran kami Tuhan. Hidup terbaik bagi-Mu Tuhan, sehingga Tuhan setiap penyembahan kami Tuhan, setiap ucapan syukur pujian kami Tuhan, bahkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang ditaburkan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, itu semua Tuhan tidak berlalu sia-sia Tuhan, melainkan dapat tertanam dalam hati kami Tuhan Yesus, sehingga hidup kami Tuhan Kau dapati semakin hari semakin sempurna Tuhan. Ajar kami untuk mempergunakan waktu yang ada sebaik mungkin Tuhan, sebijaksana mungkin Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya nama-Mu dimuliakan Tuhan atas ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami siap Tuhan untuk beribadah. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita ulangi pujian dari awal. Katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau memberi ruang terbaik dalam hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya setiap firman Tuhan yang ditaburkan dapat menjadi rema dalam kehidupan kita, dapat merubah paradigma kita, menjadikan kita semakin indah di mata Tuhan. Kita mau kembali angkat pujian kita. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu, Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan Kau mulia. Kita angkat pujian dari awal. Ku ingin menikmati pribadi-Mu, Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus.
Saya serahkan kepada hamba. Mari kita tundukkan kepala. Kita sebentar lagi akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kembali pada hari Minggu yang berbahagia ini Tuhan, kami kembali ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika firman Tuhan ini didengarkan oleh kami, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini juga boleh menjadi kekuatan. Firman Tuhan ini boleh menjadi pelita. Firman Tuhan ini boleh mengkoreksi kehidupan kami. Dan firman Tuhan ini boleh memulihkan hidup kami, membuat kami bertobat kembali kepada jalan yang benar. Karena itu Bapa yang baik, biarlah hari ini Kau berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu. Urapan yang baru, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu. Sehingga yang berkata-kata bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita sungguh bersuka cita. Semua sehat-sehat ya, enggak ada yang nyangkut masuk ke rumah sakit kena virus COVID. Puji Tuhan kalau hari ini kita semua dapat menyaksikan kebenaran firman Tuhan lewat video streaming YouTube online ini. Dan biarlah seluruh jemaat dengan adanya wabah ini boleh terus belajar kebenaran firman Tuhan. Bukan belajar sinetron setiap hari di TV, tapi setiap hari boleh lebih mengenal Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini tetap dalam serial khotbah tentang iman. Dan hari ini kita akan bicara tentang komitmen total kepada Allah. Kita bisa menikmati Tuhan ketika kita punya komitmen total kepada Allah. Oleh karena itu mari bersama-sama kita buka Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat ke-25 sampai 33. Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai ke-33. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat ke-27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Dan ayat yang terakhir, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sungguh luar biasa. Pesan ini membahas tentang makna iman. Kita melihat bahwa iman itu benar-benar serius, yaitu komitmen dan penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan kita, kepada Allah yang hidup. Dan kita hari ini akan belajar tentang sesuatu hal yang baru. Saudara, firman yang akan saya sampaikan ini memang agak sulit untuk dicerna, agak sulit untuk dipahami. Yesus ketika dia menyampaikan kebenaran ini kepada murid dan orang-orang, Yesus tidak peduli
Apakah orang-orang itu akan tetap mengerti tentang kebenaran ini? Sekalipun sulit, kebenaran itu tetap dia sampaikan. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang beberapa hal. Yaitu yang pertama kita melihat bahwa ternyata ada syarat iman yang sangat mengerikan. Saudara, lihat perhatikan baik-baik. Syarat iman itu sungguh mengerikan. Kenapa saya katakan demikian sungguh mengerikan? Coba kita lihat lagi Lukas pasal 14 ayat 25 dan 26. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid." Dan ayat ke-27 dikatakan apa? "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa yang menjadi syarat yang mengerikan seseorang menjadi murid Tuhan, menjadi Kristen? Syarat ini memang sungguh mengerikan. Karena apa? Karena kita melihat dari begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong. Mungkin ada ratusan orang, mungkin ada ribuan orang. Tiba-tiba Yesus berbicara, satu orang saja. Lihat saudara, perhatikan baik-baik. Ketika mereka sedang berduyun-duyun berjalan, jikalau ada seseorang saja datang, seorang datang kepadaku. Apa ini artinya saudara? Padahal Yesus tahu bahwa hari itu banyak orang datang berduyun-duyun, mengikut dia, melihat mujizat dia, mengalami mujizat dia. Tapi kenapa Yesus katakan seorang saja yang datang? Karena Yesus tahu bahwa semua orang yang berduyun-duyun itu datang hanya karena satu hal, yaitu perut mereka, mujizat mereka, kesenangan mereka, keinginan daging mereka. Mereka datang hanya dalam bentuk fisik. Tetapi Tuhan ingin seseorang datang, bukan datang secara fisik, tapi datang secara rohani kepada Yesus. Ada amin? Dia rindu, Yesus rindu ada seorang dari begitu banyak orang yang berduyun-duyun datang hanya ingin mujizat, hanya ingin kesembuhan, hanya ingin yang miskin jadi kaya, hanya ingin populer, hanya ingin menjadi murid Kristus karena kepopuleran, karena hal-hal yang jasmani. Tetapi Yesus katakan, jikalau ada seorang, ayat 26 dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku. Wah, ini lebih berat lagi saudara. Ayat berikutnya apa? Dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya. Waduh, berat sekali ya. Tidak membenci loh saudara. Dan bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, sesuatu hal yang sangat sulit, sangat mengerikan menjadi murid Kristus. Banyak hari itu orang-orang yang berbondong-bondong datang akhirnya meninggalkan Kristus. Karena mereka bilang, aku gak sanggup. Aku gak sanggup dengan hal yang berat seperti demikian. Yang saya mau katakan hari ini memang berat mengikut Yesus. Memang tidak mudah mengikut Yesus. Banyak orang yang sementara dinina-bobokan oleh para pendeta, para pengkhotbah. Mereka menina-bobokan mereka ketika KKR. Mereka bilang, ayo semua ikut Yesus. Ikut Yesus. Engkau akan mendapatkan hidup yang baik. Hidup yang lebih baik daripada hidup yang terdahulu. Mungkin kalau dulu engkau tidak punya apa-apa, setelah engkau ikut Yesus, ada damai sejahtera, sukacita, baru ujungnya, tolong dong Tuhan, berkat Tuhan juga turun. Aku yang tadinya jalan kaki ingin naik motor, yang tadinya naik motor ingin naik mobil, yang tadinya punya rumah biasa ingin punya rumah yang lebih mewah, yang tadinya nggak punya apa-apa di dalam rumahnya ingin terus dan terus. Saudara, itu bukan cara kita menjadi murid Kristus. Itu adalah caranya kita menjadi muridnya si iblis. Tegas saya katakan hari ini bahwa ternyata Yesus itu sedang mengajarkan sesuatu ajaran yang benar-benar serius, yang benar-benar inti, core daripada kekristenan. Saudara, Yesus tidak sedang mengajarkan pelanggaran terhadap perintah kelima dari 10 perintah Tuhan. Perintah kelima itu apa saudara? Coba kita lihat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi tadi di ayat yang sebelumnya dikatakan apa? Kalau kita lihat lagi tadi ayat sebelumnya dikatakan
bahwa kita harus membenci. Ya kan? Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan seterusnya. Saudara, apa ini? Ternyata rupa-rupanya tidak. Tidak demikian yang Yesus maksudkan. Kalau yang Yesus maksudkan adalah membenci ibunya, membenci bapaknya, membenci saudara-saudaranya, membenci semua, maka hari itu juga pasti Yesus akan dipolitisir. Dipolitisir oleh ahli Taurat, dipolitisir oleh ahli Farisi, oleh orang-orang Farisi, dipolitisir oleh bangsa Yahudi. Kenapa? Karena pengajarannya sesat. Tetapi tidak ada satu orang Yahudi pun yang memojokkan Yesus karena pengajaran ini. Kenapa? Mengapa ini bisa terjadi? Ternyata rupa-rupanya Yesus memang tidak salah, karena itu adalah perkataan ini istiadat daripada bangsa Yahudi. Saudara, membenci itu berarti bukan membenci, bukan hate, bukan. Tapi membenci itu mengatakan bahwa dia tidak memilih ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, semuanya dia tidak memilih. Membenci itu bukan berarti pergi harus bunuh ibumu karena engkau benci, pergi harus membunuh ayahmu, pergi. No, maksud ucapan di sini adalah lebih memilih orang yang dikasihinya. Kita tidak memilih bapak kita tidak memilih ibu kita tidak memilih anak kita. Kenapa saudara? Karena Tuhanlah yang harus kita pilih menjadi prioritas hidup dalam kehidupan kita. Masih ingat ada di kitab Kejadian pasal 29 ayat 30 sampai dengan 31. Di mana Yakub mengasihi istrinya yang satu dan membenci istrinya yang lain. Enggak mungkin dia membenci. Membenci ini dia lebih memilih istrinya yang satu dibanding dengan istrinya yang lain. Jadi ada first priority. Pertama atau prioritas yang utama. Kebencian di sini bukan semata-mata kebencian untuk membunuh, kebencian untuk karena berbalas dendam, no. Tetapi ini adalah untuk memilih. Jadi harusnya kita lebih memprioritaskan Allah di atas segala-galanya. Lebih memprioritaskan Yesus dibandingkan dengan istri, anak, pekerjaan, bisnis, bahkan gereja sendiri. Maaf, gereja yang saya maksud adalah komunitas. Engkau lebih memilih gereja, komunitas dalam bentuk komunitas, atau engkau lebih memilih Allah untuk engkau dapat nikmati, engkau dapat bersekutu dengan Dia. Saudara yang terkasih, seharusnya inilah yang harus kita lakukan. Bahkan Yesus katakan apa ini paling mengerikan, saudara. Bahkan apa yang Yesus katakan, dia katakan apa di sini? Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, itu masih gampang. Bahkan nyawanya sendiri. Nah, ini yang repot, saudara. Ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi saya mau katakan, sekalipun nyawa, kita harus tetap memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Seorang Kristen itu harus rela membayar harga akibat pilihannya. Garis bawahi kata-kata saya. Seorang Kristen yang sejati itu harus bisa memilih dan membayar harga akibat pilihannya. Ayat ke-28 saya sambung. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ayat 29, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ini bicara apa ya? Bicara soal anggaran, biaya. Yang Tuhan maksud adalah seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan maksud adalah supaya kita tidak memilih Tuhan dan habis itu meninggalkannya. Ngerti? Nyaho maksud saya? Jadi kita tidak asal pilih Tuhan. Kita tidak asal pilih Yesus. Habis itu
di dalam acara KKR atau di dalam acara kebaktian lah. Tiba-tiba kita memang punya perasaan berdosa banyak. Tiba-tiba kita disentuh, tiba-tiba ada alunan musik yang indah. Sehingga menyebabkan kita akhirnya tersungkur, bertobat. Dan di dalam hati kita, Tuhan, aku bertobat, aku mau mengenal Yesus. Aku mau ikut Yesus. Sementara pengkhotbah bilang, ayo ikut Yesus. Nanti ada masa depan yang indah. Ada masa depan yang luar biasa. Ada masa depan sakit engkau disembuhkan, engkau miskin jadi kaya. Siapa yang gak mau, saudara? Tapi pernahkah kita berpikir kalau seorang pendeta, kita akan strict dengan pengajaran ini karena ini pengajaran Kristus, bukan pengajaran dogmatik atau pengajaran dari interdenominasi yang lain. No. Coba saudara bayangkan. Kalau kita mau mengikut Yesus terus ditanya, saudara mau mengikut Kristus, ada harga yang harus dibayar. Dan harga yang harus dibayar itu mahal. Mahalnya seperti apa? Nah saudara sampaikan. Engkau harus membenci ayahmu, engkau harus memilih Tuhan akibat dari pilihanmu. Saya yakin mungkin dari 1000 orang atau 100 orang yang datang ke altar, 90 orang bisa mundur, hanya 10 orang mungkin yang tetap komit dengan hal, oke, aku tetap akan mengikut Yesus apapun yang terjadi dalam kehidupanku. Saudara yang terkasih, seringkali KKR dan penginjilan yang besar bukan menobatkan jiwa dan roh kita. Seringkali KKR dan penginjilan yang besar itu membangkitkan emosional sesaat, sehingga emosional itu dikendalikan dan akhirnya mereka bertobat. Mereka ingin mengenal Kristus. Bukan itu saudara. Jangan sampai emosi sesaat itu menjadi pertobatan. Garis bawahi kata saya. Jangan sampai emosional sesaat menjadi bentuk buah pertobatan kita. Bahaya. Bahaya sekali. Itu akan menjadi dasar yang lemah di dalam kekristenanmu. Itu engkau akan mundur dari mengikut Kristus dikala badai datang menerjang. Badai datang membuat hidup kita menjadi kocar kacir. Saudara, apakah harga yang harus dibayar? Apakah harga yang perlu dibayar? Harganya yang perlu dibayar adalah pilihan yang harus ditetapkan mulai sekarang. Setiap kali Anda berhadapan dengan apakah Allah, apakah ayahmu, apakah Allah, apakah anakmu, apakah Allah, apakah pekerjaanmu, apakah Allah, apakah bisnismu, apakah Allah, apakah harta kesayanganmu. Ini bukan saya yang memberitahukan ini. Ini adalah syarat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat jelas, sangat tegas, sangat strict. Saudara, kita sangat mengasihi ayah dan ibu kita. Amin. Kita sangat mengasihi anak-anak kita. Haleluya. Kita sangat mengasihi siapapun yang kita kasihi. Tetapi tahukah saudara, apakah yang selalu menjadi prioritas utama dalam kehidupan saudara? Coba kita introspeksi diri. Apa sih yang menjadi prioritas utama? Makanan, minuman, rumah, kemewahan, wanita, pria, cowok, cewek. Saudara, ada satu ilustrasi yang menggentarkan jiwa kita. Ilustrasi ini saya ambil dari kitab orang Yahudi kuno, bangsa Yahudi kuno. Sekali waktu ada seorang ibu yang percaya dengan Tuhan, yang sangat percaya kepada Tuhan. Ibu ini mengatakan seperti demikian. Dia dipanggil sama seorang pemimpin atau raja baru. Ibu ini punya 7 anak, laki-laki dan perempuan. 7 anak berserta dengan ibu. Dia dipanggil menghadap. Kenapa dia dipanggil, saudara? Dia dipanggil
karena satu hal. Dia dipanggil karena disuruh menyembah berhala. Disuruh pasang kemenyan. Disuruh pasang kemenyan. Dan setelah selesai dia pasang kemenyan, dia menyembah patung atau menyembah sembahannya. Terus kalau tidak mau menyembah, kalau tidak mau pasang kemenyan, raja bilang, hari itu saya bunuh. Coba, apa yang si ibu lakukan? Ibu ini punya 7 anak. Apa yang si ibu lakukan? Apakah si ibu akan bilang, dipanggil anak yang pertama. Anak yang pertama, laki-laki. Terus dia bilang begini, ini saya bunuh ya kalau engkau tidak mau menyembah. Silakan Pak, silakan Raja. Saya nggak punya, tidak berani menyembah Allah yang lain. Raja tanya sama anaknya, hai anak, apakah engkau mau menyembah atau engkau mau diskusi dulu dengan ibumu? Anaknya jawab dengan mantap, tidak. Saya rela mati bagi Tuhan. Sep, ditusuk dengan parang, mati. Ibunya nangis di depan matanya, berceceran, mati seketika. Anak kedua dipanggil, anak, apakah engkau ini? Tidak, saya tidak akan menyembah Allah lain. Pancung, capret, kepalanya ngegelinding, buku-buku, jatuh. Saudara bayangkan, ibunya ada di situ. Kalau saudara jadi ibunya, ya udahlah kita kompromi lah, udahlah damai. Dah nanti toh di rumah bisa menyembah Allah lagi. Sekarang kita nggak menyembah Allah, kan kita punya hikmat. Selalu kan kita seperti itu. Iya apa ya? Panggil anak yang ketiga. Ibunya bilang, oke, nggak apa-apa, saya serahkan. Dibunuh lagi, ditusuk pakai pedang. Yang nomor 4 dibakar sampai mati. Bayangkan saudara, teriak. Yang kelima digantung, cekek, gantung sampai mati. Terus sampai anak ke-7. Dan anak yang ke-7 yang terakhir, anaknya masih kecil. Hanya umur sekitar 7-8 tahun. Yang lain sudah besar, yang situ kecil sekali. Ditanya anaknya, apakah engkau mau merengek sama mamamu? Tidak. Saya tidak akan menyembah. Saya tidak akan pasang kemenyan. Saya mau mati bagi Tuhan. Seret, mati. Ditusuk kepalanya dari ujung sampai ujung. Mati seketika. Dan yang terakhir, ibunya masih ditanya lagi. Apakah ibu mau menyembah atau mati? Menyembah berhala atau mati? Tidak, saya tidak akan menyembah berhala. Seret, hari itu juga mati. Beranikah saudara? Itulah harga sebuah kekristenan. Harga sebuah kekristenan yang saya maksud apa? Ini hanya ilustrasi. Tetapi ini sangat membuat kita menjadi mengerti bahwa mengikut Kristus adalah pengabdian mutlak, total, komitmen total kepada Allah seluruhnya. Dan ini akan membuat kita mempunyai bekal untuk memberitakan Injil. Ada amin? Bagaimana saudara bisa memberitakan Injil? Saya sering kali kadang-kadang suka ketawa, kadang-kadang suka bukan ngenyek ya saudara. Kadang-kadang suka bilang begini, aduh kok ada ya orang hidupnya setiap hari boro-boro berkorban bagi Tuhan. Tapi semangatnya menyala-nyala. Wah, aku ingin melayani, aku ingin menobatkan satu daerah kalau perlu. Saya suka ketawa. Kenapa saudara? Karena ini jauh daripada standar. Iya kan? Kenapa? Coba kita mau menginjil itu benar-benar harus punya pegangan yang mantap. Jadi jangan sampai kita ini masih setengah terang, setengah gelap. Kita menginjil. Nah orang yang kita injilin dia bukan jadi terang. Ya kan? Kalau mau hitam, hitam. Mau putih, putih. Jangan setengah hitam, setengah putih. Belang-belang saudara. Ada amin?
Kalau orang mau jadi hitam, hitamlah yang eksotis. Mau jadi putih, putihlah. Jangan setengah-setengah, setengah hitam, setengah putih. Ya, jadi kalau kita benar-benar serius jadi anak Tuhan, kita itu harus benar-benar serius sama Tuhan. Baru kita jadi terang. Baru ketika kita jadi terang, kita bisa menginjil, kita bisa menobatkan orang-orang lain bisa menjadi terang. Lah kalau kita setengah gelap, setengah terang, remang-remang, gimana kita mau nobatin orang? Enggak bisa, saudara. Enggak akan pernah bisa. Komitmen merupakan standar yang memang tinggi dari Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengalami hal ini? Apalagi ada ya beberapa kadang-kadang tuh kawan-kawan teman-teman pendeta bilang, wah saya mau menginjil di Cina. Saya cuma ketawa doang, menginjil di Cina, nggak salah. Ada satu kisah di Amerika, waktu perang Amerika, bukan lawan Cina tapi mereka berperang. Kalau orang Amerika selalu kalau perang itu bawa apa? Ransum, bawa air lah, bawa makanan-makanan lah, bawa sosis lah, bawa apa perang, bawa makanan-makanan kaleng. Jadi kalau nanti dia ada di tengah hutan, tinggal buka aja dia masak. Kalau sampai kehabisan, nangis. Itu orang Amerika biasanya. Bahkan kalau bisa dibawain coklat. Coklat yang banyak, makanya mereka dinamain pasukan coklat. Tapi kalau orang Cina beda, saudara. Dia berperang, dia membawa mungkin sedikit bekal. Tetapi ketika habis di tengah perjalanan di hutan tidak ada lagi makanan. Saudara tahu apa yang dimakan? Sepatu kulit direbus. Ikat pinggangnya direbus. Dijadikan makanan. Dijadikan makanan sama orang Jepang. Lah saudara, ini yang saya bilang. Kalau orang serius berperang, dia tidak akan memperhatikan tentang makanan. Kalau orang serius menginjil kepada Tuhan, dia akan serius sama Tuhan. Tidak akan serius dengan fasilitas apa yang akan diberikan. Beberapa tahun yang lalu, dan akhirnya saya jalan sendiri penginjilan ke Pulau Nias. Saya tanya sama rekan-rekan hamba Tuhan. Ayo kita ke sana, ke sini, ke sana, ya kan, penginjilan. Pak, tapi mohon maaf Pak, mohon izin, mohon maaf. Kenapa? Saya nggak punya uang Pak. Oh gampang, nanti semua ongkos kita tanggung segala macam. Bukan Pak, uang untuk istri saya dan anak-anak saya selama saya penginjilan. Aduh, saya bilang, ini penginjil atau tukang cari duit? Ampun. Langsung saya bilang, nggak usah. Anda nggak usah. Dua, begitu juga nggak usah. Akhirnya saya berangkat sendiri. Dan puji Tuhan, luar biasa 1 minggu. Saya merasakan, saya pikir kalau memang tidak ada orang, buat saya nggak masalah. Jangan pernah menu-menuhin gerejamu dengan pasukan coklat seperti orang Amerika tadi. Jangan pernah menu-menuhin menjadi murid Kristus seperti orang yang datang berduyun-duyun seperti tadi. Itu namanya engkau penuh-penuhin gereja dengan orang-orang yang tidak militan, dengan orang-orang yang tidak militan, dengan jemaat yang tidak militan. Seharusnya engkau mencari orang-orang yang militan, yang akan dapat menjadi berkat bagi banyak orang, yang akan menjadi menobatkan banyak orang. Kalau saudara tahu, pasukan Cina, kalau dia mau berjalan perang, long march, berapa kilo dia jalan, saudara? 8.000 mil untuk sampai kepada tujuan. Coba kalau pasukan lain, 1 mil itu berapa kilo? 1,6 kilo kalau nggak salah kan? Taruhlah 1,5 kilo. Berarti 8.000 mil berapa kilo? 12.000 kilo meter, saudara. Bayangkan, orang harus berperang berjalan begitu lama. Kita jalan 10 kilo, kita jalan 5 kilo. Dulu saya pernah sekali waktu lagi penginjilan di Pulau Nias. Makanya semenjak itu saya nggak pernah lagi ajak hamba-hamba Tuhan untuk ke sana. Saya pikir lebih baik saya sendiri atau orang-orang yang punya komitmen penuh. Setelah sampai di Pulau Nias, ada beberapa hamba Tuhan. Mau kemana-mana
nyewa motor. Mau kemana-mana nyewa mobil. Saya nggak pernah. Saya tetap jalan, kita mau jogging, mau lari, mana-mana ke pelosok. Bukan untuk diri kita, tetapi untuk Kristus ditinggikan. Dan saya mau katakan hari ini, biarlah kita menjadi Kristen, ibarat kita membangun sebuah menara. Coba kita perhatikan ayat Lukas pasal 14 ayat 26 sampai 27. Lukas 14 ayat 26 sampai 27, demikian firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara, saudara perhatikan, menara itu bukan ke samping, bukan ke belakang, menara itu ke atas. Siang akan mendirikan menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan semua orang melihatnya mengejek dia. Saudara menjadi orang Kristen yang sejati, punya komitmen total kepada Allah, itu berarti kita harus membangun seperti menara. Kita membangun lurus ke atas. Ketika kita sedang melayani Tuhan, ketika kita sedang menjadi orang Kristen, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan hanya satu, yaitu mata kita tertuju kepada Tuhan. Segala pekerjaan-pekerjaan kita, pekerjaan-pekerjaan Tuhan kita tuju kepada Tuhan, lurus ke atas. Hidup kita mengarah ke atas, bukan perkara-perkara yang di bawah, bukan perkara-perkara duniawi, tapi perkara-perkara yang di atas. Ada haleluya. Itu yang Tuhan mau. Dan kenapa harus anggarannya diperhitungkan? Anggaran itu adalah komitmen kita kepada Tuhan, agar kita itu boleh tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita mengikut Yesus, kita sudah pikirkan harga yang harus dibayar, berapa biaya dan harga yang harus dibayar. Haleluya. Berapa harga yang harus dibayar. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau kita menjadi orang Kristen dan hidupnya seperti menara yang menuju ke atas. Itu berarti kita harus menonjol. Menonjol dalam arti kata kita harus orang tahu bahwa kita benar-benar murid Kristus. Kita menonjol ke atas, kita bukan menonjol ke kiri dan ke kanan, bukan menonjol ke bawah, tapi kita menonjol ke atas. Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak ada menonjol, biasa-biasa saja, sama saja dengan orang-orang duniawi. Sungguh tragis, sungguh menyedihkan. Kehidupan orang Kristen sama dengan kehidupan orang duniawi. So, what is the difference antara orang yang benar dan orang yang tidak benar? Dan kita juga harus menghitung bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah menara. Kita harus menghitung harga yang harus kita bayar. Jadi kalau saudara sudah mengikut Kristus, saudara harus yakin dan percaya bahwa mengikut Kristus adalah suatu komitmen total yang tidak bisa ditarik mundur. Karena ketika engkau menarik mundur, ketika engkau resign, ketika engkau mundur dari kekristenan, maka engkau akan menjadi sesuatu yang memalukan bagi Allah dan bagi seluruh umat pilihan Allah. Kalau saya mau tanya begini, setelah Anda bertahun-tahun jadi orang Kristen, bisakah Anda beritahu kepada saya, apa arti menjadi orang Kristen? Kalau saudara tidak tahu seperti apa kehidupan Kristen itu, seperti apa saudara menjadi orang Kristen, maka saya yakin Anda tidak akan bisa menyelesaikan pertandingan iman sampai ke akhirnya. Seperti apakah kehidupan Kristen Anda? Apakah Anda membangun ke atas, membangun perkara yang di atas? Apakah selama hidup saudara-saudara membangun untuk kekekalan?
Saudara membangun untuk hidup yang kekal atau yang saudara bangun adalah untuk kehidupan yang sementara. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun saudara mati. Dan saya mau katakan, setiap hari dalam kehidupan orang Kristen adalah kehidupan perang rohani yang tidak pernah terhindarkan. Saya mau katakan tadi garis bawah apa? Perang yang tidak bisa kita hindarkan dari seorang Kristen. Jadi saya mau katakan begini. Kita menjadi orang Kristen itu bukan bertamasya. Ada amin? Menjadi orang Kristen itu bukan kita bertamasya, jalan-jalan. Bukan. Bukan jalan-jalan, saudara. Bukan kita ikut ya seperti rombongan tur ke Amerika, ke Eropa, ke China. Kita ikut jalan-jalan. Oh ini pohon yang bagus, daerah yang bagus, tempat coklat. Ya, itu bukan kehidupan kekristenan. Kita lihat-lihat, oh indah ya jadi orang Kristen. Dahsyat ya jadi orang Kristen. Enak ya jadi orang Kristen. Apa-apa ada, ya kan? Semuanya terpenuhi. Bukan. Menjadi orang Kristen itu berarti kita perang setiap hari. Dan setiap prajurit atau raja yang berperang, dia tidak boleh kabur dari perang. Ada amin? Seorang murid Kristus itu tidak boleh mundur dari peperangan. Dia harus maju terus. Sejauh apapun, 8.000 mil atau 12.000 kilokah, 1 juta kilokah atau berapa ratus kilokah, berapa lamakah kita berperang selama perjalanan hidup kita. Kita harus tetap ada dan siap berperang. Tidak boleh mundur, tidak boleh kabur. Kita masuk ke dalam medan perang, lari kita kabur. Itu bukan kekristenan, saudara. Kekristenan bukan tamasya. Kekristenan bukan kita melihat-lihat keindahan apa yang terjadi di dunia ini. No. Itu bukan kekristenan. Kekristenan adalah setiap hari kita harus berperang. Dan setiap orang Kristen yang berperang itu harus seperti raja. Bukan seperti prajurit. Ya kan? Seperti raja. Saudara, coba kita lihat ayatnya supaya kita mengerti. Ayat yang ke-29 sudah, ayat 30. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang punya komitmen total kepada Tuhan, iman dan percaya kita kepada Tuhan, maka kita harus seperti raja yang berperang. Raja yang berperang itu bukan seperti prajurit. Raja yang berperang itu berarti kita punya tanggung jawab yang penuh sebagai seorang Kristen. Ada amin. Kita harus memutuskan. Kita seorang raja itu di dalam perang harus memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik, harus maju atau harus mundur atau harus diam. Raja itu yang punya strategi di dalam berperang, bukan prajurit. Prajurit hanya sebagai penurut atau pengikut. Saudara yang terkasih, Anda harus memutuskan apakah Anda harus terus berperang, apakah Anda harus terus, dan sebagai seorang raja Anda tidak boleh mundur. Sebagai seorang nakoda kapal, kapten kapal, nggak bisa saudara. Saudara mundur duluan. Kalau kapal mau tenggelam, saudara saya mau nanya. Mau tenggelam nih kapal laut, saya mau tanya. Yang kabur duluan kapten atau semua yang naik kapal tersebut, penumpang? Pasti para penumpang. Dan yang terakhir harusnya kapten kapal. Bukan kapten kapalnya kabur duluan. Sebagai seorang raja, dia harus bertanggung jawab penuh. Kita sebagai orang pilihan Allah, kita sebagai orang Kristen harus bertanggung jawab terhadap kekristenan kita.
Kita berperang, kita tidak mundur, kita bertanggung jawab. Kita tetap punya komitmen total, apapun yang terjadi, kita tetap maju berperang. Sekalipun kita mati di dalam medan peperangan, itu tidak masalah. Yang jadi masalah bagaimana engkau hidup dan bagaimana cara engkau hidup dan mengatur hidupmu, bukan bagaimana caranya engkau mati. Saudara yang terkasih, perhatikan kata 10.000 dan 20.000. Berkekuatan, perhatikan kekuatan musuh. Dan saya mau katakan, tidak ada mahkota kemuliaan tanpa pengorbanan. Dan kalau Anda memakai mahkota raja, maka engkau wajib untuk dapat membawa beban yang berat di dalam kehidupanmu. Dan bagaimana kita bisa memenangkannya? Memenangkannya hanya karena Tuhan. Menang di sini lebih dari pemenang bukan berarti kita harus miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh. No. Susah jadi senang, bukan. Lebih dari pemenang adalah ketika kita mati pun, tapi kita tetap pegang Yesus di atas segala-galanya. Itulah lebih dari pemenang. Seperti seorang penjahat yang ada di sebelah salib Kristus. Dia bilang, ingatlah akan aku jikalau engkau sudah ada di surga. Hari itu juga Yesus Kristus katakan engkau akan ada bersama-sama aku di dalam taman Firdaus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jika Anda bukan seorang Kristen yang sejati, maka saya mau katakan hari ini, maka engkau akan ada pergumulan rohani, bukan jasmani. Pergumulan rohani engkau akan sedikit. Tapi kalau engkau sebagai orang Kristen yang rohani, engkau banyak mengalami pergumulan rohani dan banyak diserang. Dan orang-orang yang Anda kasihi bisa menjadi musuh yang paling berat dalam kehidupan saudara. Siapa musuh yang paling berat? Keluarga, istri, anak, para hamba Tuhan di sekelilingmu. Itulah lawanmu yang paling berat. Dan saya mau katakan, gak gampang menjadi orang Kristen yang punya komitmen penuh kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini kita belajar. Menjadi orang Kristen yang sejati tidak mudah. Ada seorang mahasiswa ya yang bilang kesaksian dia bilang, kalau engkau mengikut Kristus maka engkau akan di stop uang kirimanmu untuk bayar kos, bayar kuliah. Saudara tahu, untuk bayar kos, bayar kuliah di stop. Anak itu bilang, enggak apa-apa, saya tetap mengikut Kristus. Itu harga yang harus dibayar. Sampai pada ujungnya dia diberkati oleh sekelilingnya, diberkati oleh Tuhan, dan akhirnya dia bisa melanjutkan sekolah. Tetapi sekalipun dia tidak bisa melanjutkan sekolah, dia tidak bisa melanjutkan kuliah, dia diusir dari kosnya, dia tetap pegang Kristus di atas segala-galanya. Dia tetap harus setia. Dia harus punya tanggung jawab sebagai seorang Kristen yang benar. Itulah yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Iman adalah komitmen total yang melibatkan pengorbanan yang sangat mahal. Kristus mati di atas kayu salib. Harga yang harus dibayar begitu mahal. Harga yang harus dibayar begitu luar biasa. Ketika Allah mau menyelamatkan umat manusia, harga yang harus dibayar apa saudara? Dia menurunkan, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke dunia, Allah menjadi manusia. Harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Saudara, gak ada lagi yang lebih berharga dibandingkan kita memiliki Tuhan dan menikmati Tuhan. Ada amin saudara? Gak ada harta yang lebih berharga. Gak ada segala sesuatu di dunia ini yang lebih berharga daripada kita memiliki Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya mau katakan hal yang paling berharga di dalam dunia, di dalam kehidupan kita ini adalah ketika kita menjalani kehidupan kekristenan dengan benar dan takut akan Allah. Percuma kita punya segala sesuatu, tapi kita tidak memiliki Allah. Kalau kita memiliki Allah, sekalipun hari-hari ini badai bergelora, sekalipun hari-hari ini virus COVID-19 sedang mewabah besar-besaran,
Kalau engkau memiliki Allah, engkau tidak perlu takut dan khawatir. Karena apa? Engkau sudah punya segala-galanya. Sekalipun kau harus mati gara-gara virus COVID, nggak usah takut, nggak usah paranoid. Orang sakit sedikit, ya kan? Batuk sedikit di rumah, waduh, corona, mesti diisolasi. Jangan paranoid seperti itu. Kenapa? Karena engkau sudah miliki segala-galanya, engkau sudah miliki Kristus. Masa sama virus jadi takut? Ampun deh. Bukan juga berarti kita menantang-nantang, mana virus? Ini dadaku, mana virusnya? Ya masuk, bukan. Jangan mencobai Tuhan, bukan itu maksud saya. Tetapi maksud saya adalah apapun yang terjadi dalam hidupmu, kalau engkau punya komitmen total kepada Allah, itu akan membuat hidupmu menjadi tenang, damai sejahtera, sukacita daripada Allah terus mengalir. Sehingga engkau akan menjadi sabar, engkau akan menjadi bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ada penguasaan diri, engkau akan mengalami buah roh, bukan buah-buah roh, buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Baru ada kesabaran. Itu semua menjadi singular, bukan plural. Buah roh, bukan buah-buah roh. Saudara, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, biarlah kita melihat komitmen total kepada Tuhan itu memiliki biaya, harga yang sangat mahal, yang sangat tinggi. Tetapi tidak ada harga yang lebih berharga daripada Tuhan. Saya ingin sampaikan hari ini, jika Anda ingin mendapatkan dunia dengan satu tangan Anda tidak dapat mendapatkan Tuhan dengan satu tangan Anda. Ada amin? Kalau engkau ingin mendapatkan dunia, dua-dua tanganmu kau taruh pada dunia. Tapi kalau engkau ingin mendapatkan Tuhanmu, taruhkan kedua tanganmu, taruhkan pikiranmu, taruhkan hatimu, taruhkan segala-galanya untuk Tuhan. Ada amin? Jangan setengah-setengah, setengah kaki untuk dunia, setengah kaki untuk Tuhan. No. Harga yang harus dibayar sungguh mahal. Harga yang sangat dibayar sungguh-sungguh luar biasa. Jika Anda ingin mendapatkan iman seperti ini, Anda pasti punya Tuhan, mendapatkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita belajar terus tentang kebenaran. Karena kebenaran akan membuat engkau menjadi terarah. Kebenaran akan membuat engkau menjadi mengerti bahwa Kristuslah satu-satunya yang berharga di dalam hidup. Kebenaran akan membuat kita menghasilkan buah kebenaran. Kebenaran akan membuat kita punya komitmen total. Kita mengerti kebenaran, kita akan mempunyai iman yang berkomitmen total kepada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Engkaulah harga yang mahal, harga yang berharga dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, ajar kami untuk kami punya iman yang punya komitmen total kepada Allah, yang menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya, yang terus memikirkan perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah. Tolonglah, biarlah seluruh umat-Mu yang mendengar hari ini bertobat, mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan doa syafaat dan berkat oleh hambanya.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian kita. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, oh, oh. Ajarku mengenalmu, oh, oh. Ajarku mengenalmu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat, dan sebentar Tuhan akan memberkati kita. Terima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan Tuhan ajar kami terus sebagai umat-Mu menjadi umat yang punya komitmen total kepada Tuhan, menjadi umat yang punya iman dan berkomitmen total kepada Tuhan. Ajarlah kami setiap hari Tuhan, agar setiap hari dalam langkah hidup kami benar-benar fokus kepada Tuhan. Kami benar-benar mengarahkan segala daya, pikiran, dan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Seperti menara yang lurus ke atas, mengarah ke atas. Ajar kami Tuhan setiap hari. Dan ajar kami semua umat-Mu yang ada di tempat ini juga sama Tuhan. Biarlah mereka punya hati dan punya komitmen total kepada Tuhan. Sehingga hidup mereka tidak penuh dengan ketakutan. Tidak lagi berdasarkan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati seluruh bangsa di dunia ini yang sedang mengalami wabah virus COVID-19. Biarlah mereka juga punya komitmen total, punya iman dan percaya kepada Tuhan, agar ketika mereka terserang virus dan penyakit ini, mereka pasti akan tetap kuat. Ketika mereka akhirnya harus mati, tapi mati mereka adalah untuk Tuhan. Baik bagi hidup mereka dan mati mereka, keduanya untuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus bekerja dan menghasilkan solusi yang terbaik untuk virus COVID ini, baik di Indonesia maupun di dunia. Dan biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi untuk seluruh bangsa di dunia ini. Dengan adanya virus ini, kami tidak mengerti apa yang menjadi rencana Allah. Tapi yang kami tahu hanya satu, mata hati kami tertuju kepada Tuhan. Kami terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati Tuhan para hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini Tuhan. Biarlah baik worship leader, singers, para pemain musik yang merekam video online ini Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, biar segala jerih lelah mereka Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada di GBI Aberta Ministry ini Tuhan. Biarlah ketika mereka sedang mengalami kesusahan, Engkau beri penghiburan, kekuatan yang selalu baru. Ketika mereka mengalami kekurangan, Engkau yang akan juga memberikan kekuatan untuk mereka. Ketika mereka sakit, Engkau akan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang akan jadi untuk kesembuhan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga dengan seluruh program-program gereja kami Tuhan, video online YouTube ini. Biarlah Tuhan terus bekerja sehingga kami boleh terus siaran ini untuk dapat menjadi berkat bagi jemaat dan seluruh umat-Mu, baik di Indonesia dan di seluruh
dunia. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami tinggalkan rumah Tuhan, kami akhiri ibadah online ini Tuhan, kami siap menerima berkat-Nya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan menaungi seluruh jalan masuk keluar kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami lakukan yang terbaik bagi Kristus sampai Kristus Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Terima kasih, amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.